Puji Tuhan, shalom kawan-kawan kasih Tuhan Yesus. Balik lagi dalam program kita bahas baca Alkitab setiap hari, mana kita akan terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena hanya firman Tuhanlah menjadi kekuatan kita, menjadi penuntun kita dalam hidup kita, dan biar kita hanya terus mengandalkan Tuhan saja kawan-kawan, amin. Yes, kita ini adalah kawan sekerja Allah. Kita ini adalah hamba-hambanya Tuhan, ya kan? Dimana kita akan terus memberitakan firman Tuhan, kita akan terus menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita dimanapun kita ada. Janganlah kita sungguh-sungguh untuk mengerti kehendak Tuhan, melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita, ya kan? Amin kawan-kawan. Nah, kita saat ini akan masuk ke pembacaan kita Kejadian 49. Wah, gak terasa kawan, besok sudah Kejadian 50 dan kita sudah selesaikan pembacaan kita di kitab Kejadian. Gak terasa ya, berarti kita saat ini sudah ada di 49 hari dalam kita merenungkan firman Tuhan. Ya, memang sudah seharusnya kita setiap hari datang kepada Tuhan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, mengerti isi hati Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya kan, jadi kita akan terus sehingga iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu dahsyat, begitu luar biasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami dalam tidur kami semalam, dan menguatkan kami pada hari yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih atas hidup, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan buat hidup kami, nafas kehidupan, kesehatan semua yang Kau berikan buat hidup kami ya Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan ya Bapa. Tuhan urapi setiap kami, berikan pewahyuan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau ingin bicarakan, Kau ingin ngomong kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Misalkan membaca Alkitab ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, langsung aja kita baca di dalam Kejadian 49 ini. Ada 2 perikop, 33 ayat. Perikop pertama judul perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Ya kan, perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya, ayat 1. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kemegahanku, engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku." Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang.
dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerakkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah anggur karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disandingkannya lah bahunya untuk memikul lalu menjadi anak Rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tapi ia akan menyerang tumit mereka. Asher, makanannya akan melimpah mewah, dan ia akan menyerang tumit mereka. Asher, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh, dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang terletaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala yang orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semua suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Nah, ini dalam Mereka pertama
Yakub itu memanggil anak-anaknya, ke-12 anak-anaknya suruh berkumpul. Karena memang Yakub sudah mau penghabisan, sudah sedikit lagi mau mati ya kan, mau meninggal kawan. Makanya ini seperti surat wasiat, seperti nubuatan, seperti doa ya kan, memberkati. Jadi Yakub itu, yang Israel itu memberkati anak-anaknya. Dalam arti juga bisa dibilang bernubuat ya kan, apa yang ditaruh Allah di dalam Yakub untuk ke-12 anaknya ini. Jadi di ayat 28 dibilang itulah semuanya suku Israel. Jadi 12 anak Yakub ini akan menjadi suku-suku Israel kawan ya kan. Suku-suku Israel. Jadi itulah yang mereka katakan, yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Jadi Yakub memberkati ke-12 anak-anaknya sebelum dia meninggal, dan diperuntukkan kepada masing-masing ya kan. Jadi masing-masing punya porsinya, masing-masing punya peranannya sendiri, masing-masing punya tujuannya masing-masing. Nah, dalam kehidupan kita sama kawan. Kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Allah, kita ini masing-masing punya tujuan dari Tuhan masing-masing, punya peranan masing-masing di dalam dunia ini. Kita ingat, kita ini adalah satu tubuh Kristus. Yang namanya tubuh ada kepala, ada mata, hidung, mulut, tangan, kaki, ya kan? Perut, dada, semuanya, leher. Nah, kita diumpamakan sebagai tubuh Kristus, di mana di dalam dunia ini ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi kepala, ya kan? Ada yang jadi leher. Jadi kita punya peranan masing-masing untuk apa? Untuk tentunya menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu apa? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah tujuan kita, amanat agung itu kawan ya kan. Seperti Yakub memberkati ke-12 anaknya yang akan menjadi 12 suku Israel. Sila cikal bakal bangsa Israel, negara Israel, dan 12 suku-sukunya. Karena Allah sudah berjanji kepada keturunan Ibrahim ini. Abraham maksud saya. Ibrahim lagi ya kan. Abraham. Jadi keturunan Abraham. Allah berjanji. Nah, jadi seperti kita pelajari, jadi kita jangan iri dengan satu sama lain. Dengan hamba Tuhan yang lain kita tidak boleh iri. Karena kita masing-masing punya peranan masing-masing kawan ya kan. Tinggal kita tanya sama Tuhan, apa peranan kita, apa talenta kita, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Nah, terakhir perikop yang kedua, Yakub meninggal dan dikuburkan. Ayat 29, kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku, dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Mahpela, di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli oleh orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia.
maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ya, jadi sebelum meninggal, Yakub mau mengumpulkan, mau dikuburkan bersama-sama dengan nenek moyangnya, ya kan, di dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Mahpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan. Karena disitulah Abraham beserta Sarah istrinya, Ishak beserta Ribka istrinya juga Lea dikuburkan di situ. Jadi dijadi satu. Nah, jadi memang untuk lahan kuburan sampai saat ini juga kan biasanya dijadikan satu, kecuali di daerah-daerah di desa-desa di sebelah rumahnya masih ada tanah kosong, biasanya disitulah buat kuburan keluarganya, ya kan. Jadi mereka nggak usah bayar-bayar sewa-sewa tanah. Tapi kalau kita di kota, kita harus sewa tanah, sewa kuburan, ya kan. Ya memang tanah kuburan juga tidak murah, lumayan juga untuk perawatannya kan. Nah, jadi kita sudah belajar kawan-kawan bahwa kita ini adalah anak-anaknya Tuhan, kita orang-orang pilihannya Tuhan Yesus. Ya kan, kita semua yang percaya kepada Tuhan merupakan anak-anaknya Tuhan Yesus. Sehingga kita punya peranan masing-masing dalam kehidupan kita untuk terus Tuhan proses, Tuhan pimpin, sehingga kita dapat mengerti dan melakukan sesuatu, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena kami masih diberikan kesempatan untuk membaca merenungkan firman Tuhan ya Bapak pada hari ini di dalam Kejadian 49. Terima kasih Tuhan karena kami yang bukan apa-apa, kami yang hanya debu tanah ini ya Tuhan, kami dapat diberikan kesempatan, kami dapat diangkat menjadi anak-anak-Mu, dan kami juga adalah sebagai hamba-Mu ya Bapa, dan kami juga adalah kawan sekerja-Mu di dalam Kristus, di dalam tubuh Kristus. Biarlah setiap kami dapat mengerti tujuan hidup kami dapat mengerti peranan kami di dalam Engkau ya Bapa, sehingga kami dapat ikut masuk dalam rencana-Mu, di dalam ikut dalam proses-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan amanat agung-Mu. Pergi dan jadikanlah semua bangsa murid-Ku, murid Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah kerinduan kami masing-masing ya Bapa. Biarlah melalui pembacaan Alkitab kami setiap hari, iman kami semakin kuat, semakin bertumbuh di tengah dunia ini yang semakin jahat, yang semakin tidak menentu. Karena memang ini adalah zaman akhir ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami akan terus menanti-nantikan Engkau ya Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam pekerjaan kami pada hari ini, usaha kami, keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati kuliah kami, sekolah kami ya Bapa, dan juga pelayanan kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang memberkati kami semua ya Tuhan. Biarlah setiap kami dapat menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, membawa damai, membawa sukacita dimanapun kami berada. Dan hanya nama-Mu saja yang dimuliakan, ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih kawan, sudah bersama-sama kita merenungkan, membaca firman Tuhan pada hari ini. Yang belum subscribe boleh di subscribe, di like, di share, dan komen-komen yang membangun ya kan, biar kita sama-sama bisa menjadi berkat, bisa sama-sama mengingatkan melalui hidup kita, melalui komen-komen yang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.